Pernahkah kita berdiri di tepi sungai dan menyadari bahwa air yang kita sentuh sedetik lalu sudah pergi jauh ke muara? Filsuf Yunani kuno Heraklitus pernah berkata, kita tidak dapat melangkah kembali di sungai yang sama. Mengapa? Karena air yang mengalir telah berganti dan kita sendiri pun telah berubah. Dunia kita saat ini adalah sungai itu. Arus zaman mengalir begitu deras, membawa perubahan yang tak henti-hentinya. Kita sering merasa harus terus berlari, terus mengalir, karena ada ketakutan yang menghantui di balik kepala kita. Takutan akan tertinggal. Kita menyebutnya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi esensinya jauh lebih dalam dari sekedar istilah modern. Banyak dari kita yang tak pandai menyusuri sungai ini, kita terhanyut. Dan bagi mereka yang tak waspada, arus ini tidak membawa kita ke kedamaian, melainkan ke jeram berbatu tajam yang siap menghancurkan dan menenggelamkan kita. Namun, ada sebuah kearifan lokal dari Sunan Kalijogo yang tertuang dalam serat Loka Jaya. Anglaras miline banyu, angeli ananging ora keli. Berselaras dengan arus, namun jangan sampai terhanyut. Bagaimana caranya tetap mengalir tanpa kehilangan diri sendiri? Kita sering mengira bahwa keinginan kita adalah milik kita sendiri. Kita ingin ponsel baru itu karena fiturnya, atau ingin pekerjaan itu karena gajinya. Tapi benarkah demikian? Rene Girard, seorang pemikir besar, memperkenalkan konsep mimetic desire atau hasrat mimetik. Girard menyadari bahwa manusia tidak menginginkan sesuatu secara spontan. Kita menginginkan sesuatu karena kita melihat orang lain menginginkannya. Lihatlah bagaimana seorang anak kecil tiba-tiba menginginkan boneka hanya karena anak lain sedang memainkannya. Saat remaja, hasrat itu berubah menjadi keinginan memiliki kekasih yang populer karena semua orang mendambakannya. Saat dewasa, kita memperebutkan pekerjaan yang sama hanya karena dunia melabelinya sebagai prestasi. Kita menciptakan sosok model untuk kita tiru. Kita melakukan kompetisi hanya untuk meraih apa yang mereka miliki. Inilah mesin utama yang menggerakkan arus zaman, peniruan massal. Kita menjadi pengikut tanpa sadar, mengimitasi gaya bicara, cara berpakaian, hingga cara berpikir sosok model yang kita agungkan. Hasrat untuk meniru ini bukanlah tanpa bahaya. Ia adalah cikal bakal dari hampir seluruh konflik manusia. Mari kita merenung sejenak pada kisah Qabil dan Habil. Persaingan mereka dimulai dari sebuah keinginan untuk memberikan persembahan terbaik. Namun, ketika Habil memberikan yang terbaik dari peternakannya dan diterima, sementara persembahan Qabil dari pertaniannya tidak diterima, muncullah sebuah titik balik yang gelap. Qabil tidak hanya menginginkan penerimaan Tuhan,
Ia menginginkan apa yang dimiliki Habil. Gerard menyebutnya sebagai mimetic rivalry, persaingan karena meniru. Kobil melihat dua ekor burung berkelahi hingga salah satunya mati. Ia meniru kekerasan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Disinilah kita teringat kutipan Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Manusia memangsa mereka yang lebih lemah atau lebih bodoh untuk memuaskan hasratnya. Ironisnya, saat kita memuja dan meniru sosok model yang populer, kita sebenarnya sedang dimangsa oleh serigala yang kita ciptakan sendiri. Kita kehilangan kedaulatan atas diri kita karena sudah termakan oleh ekspektasi dan citra dari model tersebut. Di abad ke-21, arus sungai itu berubah menjadi badai digital. Teknologi melaju dengan kecepatan yang tidak memungkinkan kita untuk melambat. Setiap tahun ada produk baru, tren baru, dan kita dipacu untuk mengikutinya. Apa dampaknya? Byung-Chul Han menjelaskan bahwa masyarakat kita saat ini adalah masyarakat yang berlomba meraih prestasi dengan cara mengeksploitasi diri sendiri. Kita bukan lagi dipaksa oleh majikan luar, tapi oleh ambisi diri sendiri untuk selalu berada di garis terdepan. Hasilnya adalah kelelahan kronis, depresi, gangguan kecemasan, dan hilangnya fokus. Kita mengalami burnout karena kita terus-menerus mencoba menjadi orang lain, mencoba memenuhi citra yang tidak nyata di media sosial, hingga kita lupa bagaimana cara untuk sekedar ada dan berpikir mendalam. Mungkin kita perlu belajar untuk tidak takut berada di barisan belakang. Jangan takut jika kita tertinggal dari kerumunan yang mengejar tren yang fana. Ingatlah sebuah perumpamaan, bebek berjalan berbondong-bondong, tetapi elang terbang sendirian. Ada kekuatan luar biasa dalam menjadi seorang lone wolf, seorang pemimpin atau alfa yang autentik seringkali berada di barisan paling belakang. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia memiliki ketenangan, kedalaman berpikir, pendirian yang kuat, dan kejernihan hati. Ia tidak butuh validasi dari kerumunan. Tutburi Bahayani mengikuti dari belakang secara buta itu berbahaya. Menjadi sekedar pengikut yang terhimpit dalam kerumunan akan membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Itu adalah bentuk pengingkaran atas nikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Rasa aman yang kita rasakan saat mengikuti tren hanyalah ilusi untuk menutupi kelelahan kita. Keluarlah dari kerumunan itu, berhentilah sejenak, lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Jadilah autentik, jangan takut untuk melambat, jangan takut untuk berbeda, karena pada akhirnya yang akan tetap tegak berdiri bukanlah mereka yang paling cepat mengikuti arus, melainkan mereka yang tahu siapa diri mereka yang sebenarnya saat arus itu berhenti mengalir.
Terima kasih, matur suwun.